Bayangkan, jika kelak waktunya kamu bebas dari tempat ini, tapi ternyata orang tuamu, masyarakat yang ada di sekitarmu, teman dekatmu, ataukah tempatmu mencari pekerjaan tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Nah, malu sekali mama bapak sama kau. Kau ndak dengar itu keluarga besar, tetangga-tetangga. Kata-katai mama bapak karena kau yang mencuri. Ndak capek kok kah kasih malu terus keluarga? Mau diapain mau kutu kau nak? Capek sekali mi mama. Kerjamu bikin malu keluarga saja. Usiaku 17 tahun, saya berada di sini akibat pelecehan. Usia saya 17 tahun. Saya berada di sini karena pengeroyokan sehingga orang itu tewas. Usia saya 16 tahun dan saya ada di sini karena kasus narkotika. Saya dan pacar saya melakukan hubungan seksual dan orang tua korban mengetahuinya sehingga saya berada di sini. Hari itu saya pergi minum di ulang tahun teman saya. Habis itu ada teman saya dipukul dan teman saya tidak terima. Jadi kami sama-sama pulang mengambil besi dan kami kembali berombongan untuk mendatangi ke TKP itu. Pas di TKP kami baru dapat dengan korban. Kami keroyok sampai sehingga dia meninggal. Setelah kejadian itu kami pulang. Setelah 3 jam dari kejadian kami tangkap polisi. Saya masuk sini karena pergaulan bebas saya. Saya menjual narkotika sejak berumur 15 tahun. Saya melakukan kegiatan semacam poli dan bola dan saya selalu sering dipanggil ke aula besar untuk melakukan kegiatan. Selama di LPKA, saya berada di blok A, kamar Afis. Karena kamar Afis itu blok untuk pengajian, jadi kegiatan kami hanya mengaji. Kegiatan yang dilakukan seperti belajar mengaji, mengikuti pembelajaran di ruang pendidikan, mengikuti kegiatan di ruang aula. Ya, saya sudah cukup karena saya sudah mandiri. Saya mengikuti pembinaan semacam mencukur, ikuti kegiatan las, dan ada juga pembinaan untuk berkebun dan lain-lain. Tapi saya takut dijauhi sama teman-teman saya atau orang di sekitar saya karena saya sudah masuk di LPK kasus pelecehan. Ya, sudah cukup. Tapi saya masih merasa cemas. Ya, di sini saya belajar betapa susahnya pendidikan dalam sini. Makanya saya senang mengikuti kegiatan seperti belajar di ruang pendidikan, membaca buku di perpustakaan. Tetapi saya takut. Saya cemas karena saya takut dijauhi sama teman-teman saya dan saya takut juga tidak diterima di lingkungan sekitar saya dan saya takut juga tidak bisa diterima bekerja. Saya cemas setelah bebas nanti keluarga korban masih dendam dengan saya. Saya cemas saat saya bebas nanti saya dijauhi oleh masyarakat, tidak mendapat pekerjaan dan tidak bisa lagi melanjutkan sekolah saat saya bebas nanti. Ada kemarin kakak-kakak dari Unhas sudah mengajarkan saya cara mengubah pikiran negatif ke positif. Baru-baru ini kakak-kakak dari Unhas datang memberikan kami program mengatasi kecemasan kami. Ya, saya dilatih untuk tanggapi orang-orang yang berbicara buruk tentang saya lewat audio. Ya, kemarin kakak-kakak dari Unhas datang mengajarkan saya cara
mengubah pikiran negatif ke positif, sehingga saya bisa mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Pikiran negatif ke positif bisa mengurangi kecemasan saya. Karena kakak-kakak telah mengajarkan hal-hal yang baik yang saya sukai, sehingga saya tahu apa yang saya mau lakukan setelah bebas nanti. Saya sadar bahwa ada kalanya orang mencaci maki saya, tetapi saya tidak peduli itu. Saya akan bisa berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga saya bisa mengatasi kecemasan itu. Tidak, saya sudah kapok. Saya tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Sudah tidak. Tidak, ini terakhir kalinya bagi saya. Apa yang sudah diajarkan sama kakak-kakak dari Unhas bisa mengubah diri saya jadi yang lebih baik lagi. Harapan saya, kecemasan saya akan hilang. Saya berharap mampu mengatasinya dengan lebih baik, dan saya yakin tidak akan masuk ke sini lagi. Mak, Pak, saya minta maaf atas kesalahan saya dan kakak-kakak saya dan adik saya minta maaf karena saya sudah bikin kalian malu sama orang di sekitar kita. Saya berjanji akan jadi anak yang terbaik, dan saya tidak mau mengulangi kesalahan saya lagi yang saya pernah lakukan sebelumnya. Saya ingin meminta maaf karena kesalahan saya terhadap melakukan tindak pidana membunuh anak orang sehingga dia susah di luar sana. Untuk keluarga korban, terutama keluarga korban saya kedua orang tuanya, saya minta maaf atas kesalahan kami karena telah menghilangkan nyawa anaknya, dan kami ingin tidak ada dendam di antara kami lagi karena kami telah menjalani semua tindak pidana ini secara hukum. Saya meminta maaf atas perbuatan saya, dan saya meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan saya lagi, dan berjanji tidak akan memalukan kedua orang tua saya dan sekitar saya. Semoga saya bebas nanti. Saya tidak dibenci sama orang di sekitar saya karena saya sudah mempertanggungjawabkan atas kesalahan saya. Pada masyarakat, kami memohon jangan mencaci maki kami, walaupun kami mantan narapidana. Karena kami di lapas dibina menjadi orang lebih baik. Jadi setelah kami bebas nanti akan menjadi orang baik. Saya berharap masyarakat tidak berpikiran negatif tentang saya, karena saya sudah berubah. Dan saya akan membuktikan ketika saya bebas nanti. Saya memang pernah melakukan kesalahan. Saya pun memang berstatus narapidana saat ini. Tapi bukan berarti saya akan selalu menjadi orang jahat seperti yang kalian pikirkan. Walaupun masa lalu saya kelam, tetapi saya juga berhak memiliki masa depan yang cemerlang. Berhenti melontarkan stigma yang buruk bagi kami, karena kami dibina dengan baik di LPKA untuk menjadi orang baik setelah bebas nanti.